Jadi materi kita masih bangsa Indonesia melawan kolonialisme bangsa Eropa, ya. Kemarin udah Bapak sampaikan ini materi kita, ya. Udah kita pelajari sama-sama. Hari ini Bapak akan berikan simpulan, ya, simpulan tentang ini sehingga kalian itu memahami, ya, memahami apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nanti setelah Bapak kasih simpulan, kalian satu atau dua orang memberikan simpulan dari kalian, ya. Bangsa Indonesia melawan kolonialisme bangsa Eropa, ya, bangsa Eropa. Jadi sebelum kita masuk ke melawan bangsa Eropa ini, kita harus tahu dulu apa arti kolonialisme. Kolonialisme itu kita bisa lihat dari dua kata, koloni dan isme. Koloni itu artinya adalah bisa wilayah kekuasaan atau bisa juga tanah jajahan, ya good. Kemudian isme itu suatu paham, ya. Jadi ini kalau kita gabungkan pengertiannya adalah kalian gabungkan aja suatu paham di mana suatu negara memiliki wilayah kekuasaan atau tanah jajahan di luar wilayah negaranya. Ya. Jadi kolonialisme itu suatu paham di mana suatu negara itu memiliki wilayah kekuasaan atau tanah jajahan di luar negaranya. Contoh paling sederhana, Belanda. Nanti dia memiliki koloni di Indonesia ini adalah koloninya Belanda. Nah, ini dulu yang kalian harus tahu. Oke? Nah, kemudian yang kedua ada faktor-faktor, ya. Nah, ini yang paling harus benar. Ini yang pertama, pengertian, ya. Yang kedua ada faktor-faktor. Faktor-faktor apa? Yang melatar belakangi penjelajahan atau apa? Penjelajahan atau apa? Ya, atau kedatangan bangsa Eropa sampai ke Indonesia, ya. Ini ada faktor-faktornya. Ya. Yang pertama itu ada nama faktor karena ada kemajuan iptek. Jadi pada waktu itu awal abad ke-15, ya. Kalau awal abad ke-15, ya. Contoh, awal abad ke-15. Ini dimulai dari tahun 1400. Ya tahu, ya. Awal abad ke-15 itu sudah ada kemajuan iptek. Di antaranya contoh sudah ditemukannya kompas. Kompas itu kan sangat berguna untuk menunjukkan betul arah supaya para pelaut itu tidak salah arah. Kemudian ada lagi orang-orang sudah bisa membuat kapal-kapal yang besar sehingga dengan kapal yang besar bisa mengarungi samudra atau lautan yang luas. Kemudian ada lagi para pelaut itu ingin membuktikan apa, nak? Teori heliosentris yang
yang disampaikan oleh siapa? Cornelius. Siapa itu yang di buku tuh? Hah? Cornelius. Nicholas ya? Nicholas Kopernikus. Kemudian teori ini juga didukung oleh Galileo. Ada yang tahu teori heliocentris apa? Angkat tangan. Saya Pak gitu. Oke, kamu nak berdiri. Nah. Oke, tepuk tangan untuk Andi. Jadi teori heliocentris itu adalah teori di mana pusat tata surya adalah matahari, mengitari matahari, bumi itu mengelilingi matahari. Ya, teori ini pada awalnya dikecam oleh pihak-pihak gereja, nggak setuju. Ya, karena pada awalnya teori itu adalah bumi, matahari yang mengitari bumi. Kemudian yang kedua ada namanya apa? Pencarian rempah-rempah. Pencarian rempah-rempah ini dilakukan oleh bangsa Eropa karena pada waktu itu rempah-rempah ini adalah komoditas atau barang yang sangat berharga pada waktu itu. Makanya orang Eropa ingin mencari ke sumbernya langsung, sehingga mereka mendapatkan harga yang murah dan bisa membawa jumlah yang banyak. Jadi harus mencari sumbernya. Sumbernya itu ternyata di Indonesia, tepatnya di Maluku. Rempah-rempah ini banyak manfaatnya. Bisa, siapa tahu manfaat rempah-rempah, angkat tangan. Kamu nak siapa nama? Oke, Zulika. Berdiri. Ya. Berdiri. Cepat. Kuat. Terus. Oke, good, tepuk tangan. Ada satu lagi. Oke. Manfaatnya banyak. Karena di Eropa itu suhunya dingin, bisa untuk menghangatkan tubuh mereka. Ya. Bisa juga untuk obat-obatan. Bisa juga untuk pengawet makanan, bisa juga untuk bumbu makanan. Makanya rempah-rempah itu sangat berat. Contohnya rempah-rempah itu yang sering kalian lihat di dapur. Ada ketumbar, ada cengkeh, ada merica, pala, lada, merica sama. Ya, ada lada yang hitam, ada juga lada yang putih. Sekarang malah ada yang sudah digiling, ladaku kalau kalian beli di, ya. Kemudian yang ketiga, ini Bapak hapus dulu, sambung ke sini ya, biar kalian paham. Baru nanti kita lanjut bangsa-bangsa Eropanya. Yang ketiga, adanya semboyan 3G. Ya, dengar dulu. Yang pertama gold, glory, dan gospel. Gold itu diidentikan dengan emas. Kalau emas dia itu melambangkan good, kekayaan. Jadi mereka berlomba-lomba mencari kekayaan. Siapa? Bangsa glory, mereka ini artinya kejayaan atau kemasyuran. Makanya mereka melakukan kolonialisme, harus memiliki wilayah kekuasaan, sehingga dilihat negara Eropa yang lain, negara itu makin jaya ya, makin banyak wilayah kekuasaannya, ya kan? Semakin banyak wilayah kekuasaannya, negara itu semakin dipandang. Ya, yang ketiga gospel, mereka punya misi
penyebaran agama, terutama Kristen dan Katolik. Nah, inilah semboyan terjadi. Ini sebenarnya semboyan imperialisme kuno. Yang keempat, itu karena jatuhnya kota Konstantinopel, yang tadinya ini adalah ibu kota dari kerajaan Romawi Timur. Ini direbut oleh Turki Utsmani, sehingga kota ini yang tadinya akses menuju Asia ditutup siapa? Ditutup ini, sehingga jalur ke Asia itu terputus. Orang Eropa nggak boleh lagi lewat situ, jadi harus cari jalur lain. Mereka nggak putus asa, kita cari jalur lain. Nah, inilah simpulan untuk tentang yang pertama ini. Ada pertanyaan, angkat tangan. Yuk, kalau masih ada yang kurang paham, angkat tangan. Siapa? Ayo, harus aktif. Ayo. Ada yang masih belum memahami, angkat tangan. Siapa? Oke. Siapa namanya? Zulfikar. Hah? Ya, Zulfikar. Berdiri nak? Nah, buat. Iya. Bagaimana caranya? Ya, mereka perang. Jadi ketika perang, Turki Utsmani ini menang. Kan dalam hukum perang itu kalau negara A menang melawan negara B, yang tadinya tanah jajahannya negara B jadi milik negara, jatuh kerajaan Romawi Timur. Ya. Oke, ada lagi? Oke, jadi apa nak? Buat. Kalau di buku kan ada satu faktor yang belum Bapak jelasin ya. Oh, itu nanti. Gak usah, itu kan temponya terlalu jauh sama revolusi industri kan. Nanti agak jauh. Itu revolusi industri tahun 1700 kan? Iya, 1700. Iya, ada. Ya. Karena kita masih bicara abad 15-16. Oke? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, inilah simpulan dari Bapak ya. Semoga kalian memahami. Terus 1-2 orang kasih simpulan dari kalian ya. Baru nanti minggu depan kita lanjut bangsa-bangsanya. Oke, udah.